Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa, kembali Abu Syuja melanjutkan pembahasan dalam kitab Thaharah, yaitu membahas tentang masalah najis. Di sini beliau menjelaskan tentang apa saja yang termasuk najis dan bagaimana cara menyucikan najis Beliau katakan bahwasanya yang pertama, kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, segala sesuatu yaitu cairan yang keluar dari dua jalan, yaitu dari dubur dan dari kemaluan, itu dihukumi najis. Kecuali di sini mani. Maka di sini nanti termasuk yang keluar di sini adalah kotoran manusia. Kemudian yang keluar itu adalah kencing. Kemudian yang keluar itu yang jarang kita temukan, yaitu seperti darah, maka itu dihukumi najis menurut ulama Syafi'iyah. Dan dikecualikan di sini adalah mani. Mani tetap dihukumi suci, karena perlakuan Nabi SAW terhadap mani itu berbeda dengan perlakuan beliau terhadap cairan yang lainnya. Ketika mani itu keluar, tatkala terkena pada celana atau pakaian beliau suatu waktu itu mencucinya dan suatu waktu itu mengeriknya. Artinya tidak sampai dicuci seperti yang lainnya. Maka dari sini ulama Syafi'iyah menghukumi bahwasanya mani itu dihukumi suci. Kemudian yang kedua beliau katakan wa ghuslu jami'al abwal wal awrath wajibun. Jadi beliau lanjutkan, kalau tadi semua yang keluar dari dua jalan, dari dubur maupun dari kemaluan itu dihukumi najis, maka di sini beliau katakan setiap kencing dan kotoran manusia itu wajib dicuci. Setiap kencing dan kotoran manusia itu wajib dicuci. Maka di sini ketika kita menemukan pada pakaian kita, pada baju kita, untuk kita temukan misalnya kencing, anak-anak termasuk juga di situ, maka itu wajib dicuci. Begitu juga ketika kita menemukan kotoran manusia saat itu, maka wajib dicuci. Lalu di sini beliau kecualikan illa baulas sabi, kecuali kencing bayi laki-laki yang masih dalam momongan, allazi lam ya'kulit ta'am, yang belum mengkonsumsi makanan, jadi konsumsinya itu baru ASI saja, belum menjadikan makanan itu sebagai makanan pokoknya, atau kebanyakannya itu masih mengkonsumsi ASI. Maka bayi seperti ini, dan di sini dikhususkan bayi laki-laki, bayi perempuan di sini tidak. Bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi, yang belum mengkonsumsi makanan, yaitu masih mengkonsumsi ASI saja, maka kencingnya itu cukup diperciki. Kencingnya itu cukup perciki. Beliau katakan di sini kecuali bayi anak kecil, yang belum mengkonsumsi makanan, artinya masih mengkonsumsi ASI saja, dikatakan fa innahu yathur bi rasyil ma' alaihi. Maka itu suci dengan memerciki air pada pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki tersebut. Dan di sini para pemirsa, di sini kecualikan bayi perempuan. Bayi perempuan tidak diperlakukan seperti itu, tidak cukup diperciki namun harus dicuci. Kenapa demikian? Karena ulama Syafi'iyah mereka memberikan alasan diantaranya karena namanya kencing bayi laki-laki itu sulit ditangani. Artinya bayi laki-laki itu biasanya kencingnya itu mutar, tidak di satu tempat. Beda dengan kencing bayi perempuan. Laki-laki dia harus mutar sana sini, karena keadaan kencingnya seperti itu. Maka diberi keringanan oleh Islam, seperti tadi, karena inad dina yusrun, agama Islam ini dibangun di atas kemudahan. Kemudian beliau jelaskan selanjutnya tentang masalah najis lagi, bahwasanya beliau katakan setiap najis tidak dimaafkan, kecuali jika najis tersebut itu sedikit, yaitu pada darah dan pada muntah. Jadi pada darah dan pada muntah. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, mereka punya kaidah bahwasanya jika muntah dan darah itu sedikit, maka ini dihukumi najis tapi dimaafkan. Artinya di sini, jika darah itu dalam keadaan banyak, jika muntah itu dalam keadaan banyak, maka di sini tidak dimaafkan. Namun kalau cuma sedikit muntah dan darah tadi itu, maka masih dimaafkan. Di sini ada pendapat dari ulama yang lainnya yang mengatakan bahwasanya darah dan muntah itu suci, dan insya Allah ini adalah pendapat yang lebih tepat, karena darah yang najis itu dihukumi najis hanyalah darah haid saja.
sedangkan darah-darah yang lainnya itu dihukumi suci, ya sebagaimana ketika para sahabat itu dalam keadaan perang mereka tetap melanjutkan sholatnya, padahal ketika itu darah mereka itu keluar, ya, namun mereka ketika itu tidak membersihkan darahnya dan tetap melanjutkan sholatnya hingga usai. Begitu ya dengan masalah muntah di sini ada hadis yang membicarakannya, tetapi hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Kemudian selanjutnya beliau menyinggung lagi tentang masalah ya binatang yang darahnya itu tidak mengalir seperti semut, seperti lalat, ya. Maka beliau katakan di sini wa mala nafsul lahu sa'ilah idza waqa'a fil ina wa mata fihi la yunajjisuhu. Jika ada binatang yang darahnya itu tidak mengalir, jika jatuh di dalam wadah atau bejana, ya, jika jatuh di dalam wadah atau bejana, lalu dia mati dalamnya, maka binatang tersebut, ya, ketika itu sudah jadi bangkai, itu tidak menajiskan air tadi. Dia tidak menajiskan air tersebut. Maka jika ada lalat yang jatuh di suatu gelas yang berisi air, ya, maka lalat tersebut tidak menajiskan, ya, tidak menajiskan air yang ada dalam gelas tadi, tidak menajiskan air yang ada dalam gelas tadi, ya. Air tersebut itu, ya, bisa diperlakukan dengan Nabi SAW itu katakan lalat tersebut itu dicelupkan, kemudian lalat tersebut itu dibuang, dan setelah itu gelas tersebut yang berisi air itu boleh diminum, ya, air tersebut itu boleh diminum. Namun di sini melakukan seperti tadi ini hukumnya sunnah seperti keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian selanjutnya beliau menyinggung lagi bahwasanya setiap hewan, jadi beliau katakan di sini setiap hewan semuanya adalah tahir, suci. Setiap hewan semuanya itu adalah suci, illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi. Nah, di sini beliau katakan wa matawalla dan minhuma, begitu juga turunan dari anjing dan babi atau salah satu dari keduanya, artinya ketika melakukan perkawinan dengan hewan lainnya, keturunannya seperti itu juga dihukumi sama seperti anjing dan babi, artinya tidak suci. Mengenai anjing dan babi di sini, ya, yang lebih tepat anjing itu tidak seluruh tubuhnya najis, namun yang najis itu adalah air liurnya saja ketika menjilat di wadah atau bejana. Jadi air liurnya saja intinya yang najis, karena tekstual hadis seperti itu, karena Nabi SAW mengatakan idza walagal kalbu au idza syaribal kalbu, jika anjing itu menjilat, ya, wadah, atau jika anjing itu meminum dari wadah, artinya tidak seluruh tubuhnya. Kalau kita katakan seluruh tubuhnya itu harus butuh dalil. Namun yang jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i adalah seluruh tubuhnya. Maka ketika seluruh tubuhnya itu kena, ya, ke bagian tubuh kita, maka itu wajib dicuci. Kemudian wal khinzir, ya, babi, ya, juga demikian, ini dikatakan najis. Namun untuk menyatakan tubuh babi itu najis, ini juga harus butuh dalil. Walau alam tidak ada dalil yang mendukung kuat bahwasanya tubuh babi itu najis. Kalau dagingnya, ya, ketika dia telah disembelih, dia telah dibunuh, ya, maka itu jelas najisnya, karena daging babi itu dihukumi, ya, makanan yang haram dan dihukumi najis. Kemudian yang selanjutnya lagi beliau katakan tentang bangkai. Beliau katakan bahwasanya seluruh bangkai itu najis kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, juga bangkai manusia. Di sini menunjukkan bahwasanya ikan ini tidak perlu dilakukan ketika kita ingin memakannya, tidak perlu disembelih. Begitu juga untuk belalang, itu juga tidak perlu disembelih. Dia mati dalam keadaan bangkai saja boleh kita makan. Begitu juga untuk manusia, ketika hidupnya dan ketika matinya itu dihukumi suci. Nabi SAW itu pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah itu melewati Nabi SAW dalam keadaan junub, kemudian dia sengaja menjauh dari Nabi SAW, tatkala dia pulang mandi, kemudian menemui Nabi SAW lagi, Nabi katakan padanya, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Jadi mukmin, yaitu seorang manusia, yaitu manusia, tidaklah najis ketika matinya dan ketika hidupnya. Kemudian beliau lagi menyinggung tentang masalah cara penyucian, ya, najis dari anjing dan babi. Menurut ulama Syafi'iyah, jika anjing itu menjilat, ya, bejana, begitu juga jika babi itu menjilat bejana, maka bekas minumannya, bekas yang dia jilat itu dicuci, ya, sebanyak 7 kali, yaitu tempat tersebut itu dicuci sebanyak 7 kali. Ihdahunna bit-turab, salah satunya itu dengan menggunakan tanah. Wa yuksalu min sa'irin najasat maratan ta'ti alaih. Untuk najis yang lainnya selain najis anjing dan babi itu cukup dicuci sekali, wasalah satu afdal. Namun 3 kali itu lebih afdal. Maka di sini beliau menyinggung tentang cara penyucian najis anjing dan babi itu berbeda dengan najis yang lainnya. Namun tadi sudah kita singgung tentang najis babi itu tidak seperti itu, ya.
najis babi itu tidak seperti itu, cukup dibersihkan saja seperti biasa. Sedangkan kalau najis anjing, ya memang, karena dalam hadis itu diperintahkan mencucinya 7 kali, salah satunya itu dengan tanah. Adapun misalnya kencing, adapun tadi kotoran manusia, adapun ya menurut ulama Syafi'i itu darah ataupun muntah, ya maka itu cukup dicuci sekali. Ya, kalau sudah hilang najisnya maka sudah tempat atau pakaian yang terkena najis tadi maka sudah dianggap suci. Namun beliau katakan di sini, Abu Syuja mengatakan 3 kali mencucinya itu lebih afdol. Yang terakhir, beliau menyinggung tentang masalah khamar. Ya, ulama Syafi'i menyinggung tentang masalah khamar, mereka katakan bahwasanya khamar itu najis. Khamar itu najis, ya. Namun di sini beliau katakan wa idza takhallatil khamratu bi nafsiha taharat. Jika khamar, minuman keras, bir, whisky itu berubah jadi cuka. Karena di masa silam keadaan cuka itu seperti itu, ada yang diproduksi dari ya khamar, dari minuman keras, didiamkan, difermentasikan beberapa waktu lamanya kemudian jadi cuka. Namun ini butuh waktu sehingga untuk memproduksi cuka saat ini berbeda, ya. Seperti masa silam ini butuh waktu yang lama. Ya, yang ada saat ini cuka tetap dihukumi halal. Adapun yang masa silam ini dikatakan di sini jika khamar itu berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka dihukumi taharat, dihukumi suci. Lalu wa in hulilat bi tarhi syai'in fiha, namun jika cuka tersebut itu diubah dari khamar ya dengan ditambahkan suatu zat tertentu di dalamnya, lam tathur, maka cuka tersebut tidaklah suci. Maka di sini dibedakan, ya para pemirsa sekalian, dibedakan khamar ketika berubah jadi cuka dengan cara sendiri, artinya dengan fermentasi biasa, ya berubah dengan sendirinya maka dianggap suci. Namun kalau ada campur tangan manusia di dalamnya maka dihukumi najis. Namun di sini kami beri catatan sebagaimana yang kami sebutkan tadi, adapun cuka untuk saat ini ya atau disebut dengan vinegar ya, maka itu tidak ada masalah. Ya, dihukumi sebagaimana hukum asalnya, makanan itu suci. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan tentang cuka, ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udum al-khallu. Ketika Nabi SAW itu datang ke rumah, kemudian tanya, ada lauk enggak di rumah? Kemudian istri-istri beliau katakan tidak ada. Maka disodorkan cuka ketika itu, lalu beliau dalam rangka memuji makanan, beliau katakan sebaik-baik lauk itu adalah cuka, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Maka di sini dihukumi bahwasanya cuka atau vinegar itu hukum asalnya adalah suci dan halal kita makan, ya, karena prosesnya ini beda dengan di masa silam. Adapun khamar, wallahu alam pendapat yang lebih tepat dalam hal ini, sebagaimana hukum asal sesuatu itu dihukumi suci, khamar juga demikian dihukumi suci, karena dalil-dalil yang ada tidak kuat untuk mendukung bahwasanya khamar itu najis. Bahkan ada dalil yang mengatakan suci ketika khamar itu diharamkan, khamar itu dibuang di jalan-jalan di kota Madinah, dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk membersihkannya. Dan ini diantara alasan kenapa khamar itu dapat dihukumi suci. Walau alam, ini yang disampaikan seputar najis dan cara pembersihan najis, cara penyucian najis yang disampaikan oleh Abu Syuja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.